kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perjalanan misioner Paulus yang ketiga. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Marcelus Christian Budiman, biasa dipanggil Marcel. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Katolik. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Nita Maskandang, biasanya disapa Dita. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. nah kita sama nih ya emang sama sih, emang tugasnya tentang Paulus dan Kuarta seperti itu. Nah, kita juga tahu nggak sih topiknya apa? Maksudnya emang kita tahu tuh. Aduh nih kalau boleh Kita jujur gue membahas sebenarnya tentang nggak ngerti nih. perjalanan misioner Paulus yang ketiga. Nah itu kira-kira itu topiknya, maksud pembahasannya apa aja yang yang kita tahu ya? Mulai dari Ita dulu deh. Kalau topiknya mungkin kita mau membahas tentang bagaimana perjalanan Paulus ketika dia memberikan memberikan inspirasi bagi orang-orang di daerah-daerah seperti di Galatia, di mana lagi ya, pokoknya di wilayah-wilayah Frigia, Efesus, Makedonia itu dia bagaimana dengan semangat spiritnya untuk bagaimana mau melayani orang-orang di sana. Gitu ya mungkin aku juga bakal pendapat sama kita juga ya. Emang benar kalau tujuan Paulus ketiga melakukan perjalanan ketiga kalinya misionernya itu ya pastinya untuk menambah jemaat ya pastinya ya, menambah anggota biar percaya pada Yesus Kristus. Oke. Mungkin ada nggak yang kita tahu ya, mungkin dari Ita dulu ya, yang tahu tentang berapa lama sih perjalanannya Paulus yang ketiga ini? Yang saya baca-baca ya, untuk perjalanan Paulus yang ketiga ini sekitar tahun 53 hingga 57 Masehi. Dalam perjalanan ini Paulus juga mengunjungi beberapa wilayah yang tadi saya tahu seperti Galatia, Frigia, Efesus, Makedonia dan Akhaya. Itu apa tujuannya? Makanya nah kali ini bukan hanya untuk memberitahu tentang Injil. Jadi dia menjalankan tugas ini selama, kalau bisa dibilang, lamanya 14 tahun. Ya, sangat lama sekali ya. Sangat lama dan pokoknya dengan sangat lamanya, walaupun saya pernah membaca buku misalnya juga, walaupun dengan ketakutannya, tapi dia masih mempercayai bahwa Tuhan itu akan selalu menyertainya. Jadi dia masih semangat walaupun 14 tahun perjalanan, tapi dia bersemangat untuk mau menjalankan tugasnya itu. Dia tidak merasa bosan kayak gitu. Intinya punya kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai dia gitu untuk menambah jemaatnya di perjalanan misi yang dia ketiga ini. Oke. Kira-kira yang kita tahu itu kan kalau perjalanan Paulus yang ketiga ini kan dia tertulis juga ya di dalam Alkitab. Nah, mungkin Alkitabnya yang saya tahu juga ya, mungkin saya tahu juga dari Kisah Para Rasul, benar atau tidak? Benar, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 itu terkutip bahwa ketika kami tiba di Yerusalem, saudara menyambut kami dengan sukacita, dengan hati yang penuh kegembiraan. Dan juga dicantumkan di Kisah Para Rasul bab 21 ayat 17, di mana ini tertulis tentunya saja perjalanan ini penuh dengan tantangan dan pengalaman luar biasa, di mana mari kita lihat lebih dalam bagaimana perjalanan ini berlangsung. Ini kutipnya ya, pokoknya bagaimana memberikan semangat perjalanan perjalanan Paulus ini untuk walaupun tadi yang saya udah bilang, walaupun banyak dia merasa ada tantangan teman, tapi dia tetap masih mengunjungi jemaat-jemaatnya. Seperti itu. Oke. Mungkin tanpa kita basa-basi ya, mungkin kita masuk aja ya. Nah sebelumnya Kak Ita udah omongin sebelumnya bahwa Paulus itu Paulus itu melakukan perjalanan ketiga kan mengunjungi beberapa wilayah yang tadi udah disebutin seperti Galatia, Frigia, Efesus, Makedonia dan Akhaya. Nah mungkin bisa dijelasin juga secara satu persatu mungkin ya. Satu persatu yang sudah kita dapatkan gitu ya. Mungkin kita ganti-gantian, mungkin kamu dulu yang menjelaskan, nanti
nextnya lagi apa gitu. Mm-mm. Mungkin jelasin dulu di bagian penguatan, maksudnya di bagian wilayah Galatia dan Frigia. Mungkin Kak, yang Kak Ita lah, kita sepantaran aja gitu ya. Kita gimana? Untuk dia mengunjungi ke situ di jemaat-jemaat di situ, dia juga menghabiskan waktu yang begitu panjang ya, tadi saya bilang 14 tahun ya dia jalan di situ. Bagaimana walaupun di situ di wilayah-wilayah tersebut itu mempunyai banyak dinamika, banyak tantangan-tantangan kehidupan tentang agama juga pastinya ya. Jadi di mana Paulus juga sulit sekali mau terutama di apa tadi di Galatia ya. Di situ tuh Paulus agak sedikit bagaimana dia yang saya baca dia agak renung sedikit bahwa dia bertanya apakah saya masih bisakah tidak untuk mengunjungi lagi di situ dan saya masih bisa memberikan spirit saya untuk membangunkan semangat jemaat di Galatia tersebut. Tapi walaupun dengan keraguan dia tersebut, dia tetap masih mempercayakan diri dan tadi bilangnya masih mempercayakan diri bahwa walaupun di situ ada banyak problem-problem kayak masalah tentang agama, tapi dia masih berani untuk berkunjung ke wilayah itu tersebut. Gitu. Mungkin ada kaitan, bisa tahu nggak kira-kira perjalanannya berapa lama di Turki mungkin? Ke Virgia mungkin 49 sampai 51 masih ya, benar ya? Iya benar. Sampai Orang baru begitu sih jawabnya, kan kita udah tahu sendiri gimana iya, nih. yang saya tahu kan 14 tahun ya, pasti lama banget ya kalau dia dalam perjalanan itu pasti ya kalau bisa bilang 49 sampai 51 Masehi dan dilanjutkan 52 sampai 57 Masehi itu bagaimana Paulus itu menjalankan perjalanannya masing-masing di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau tujuannya Paulus ke Frigia itu apa sih tujuannya itu? Maksudnya ya Galatia dan Frigia. Kalau dia mengunjungi yang Paulus yang dia lakukan Paulus untuk jemaat Galatia dan Frigia dalam mengadakan pengajaran yang intensif dan membina pemimpin lokal agar pelayanan tetap berjalan meskipun dia harus melanjutkan perjalanan hidup. Tujuan Paulus melakukan hal tersebut ialah menguatkan iman mereka dan memastikan pengajaran yang benar. Maksudnya Paulus memberikan pelatihan kepada pemimpin-pemimpin lokal yang berada di kampung Galatia tersebut, di mana dia mempercayakan iman mereka biar tidak tergoncang kayak gitu. Salah satunya Paulus datang ke situ. Mungkin mengalami kesulitan nggak sih Paulus itu kalau misalnya itu selama di Galatia itu mungkin ada tantangannya gimana gitu? Tantangannya yang tadi saya bilang pasti banyak tantangan yang dihadapi karena di wilayah-wilayah itu kan punya konflik-konflik tentang salah satunya agama, tentang konflik makan. Jadi di situ pasti kalau kita bayangkan kita aja berada di situ, apalagi ada konflik orang-orang di sekitar kita datang tiba-tiba di tengah-tengah mereka, pasti kita rasanya gimana pasti kayak takut diserang kayak gitu. Tapi mungkin Paulus sendiri ini kayak mungkin dia punya karena iman yang kuat. Kalau saya lihat kayak mungkin saya pernah baca bahwa Paulus ini punya iman yang kuat, spiritualitasnya juga yang sangat bagus dan dia tidak tergoyang dengan imannya sendiri. Jadi dia benar-benar mau memberikan hatinya untuk melayani jemaat-jemaat tersebut. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ya. Setelah dari Galatia dan Frigia, mungkin yang Kakak Ita tahu apa setelah itu? Ke mana?
Mungkin grupnya ini yang saya lihat ini. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini Paulus memulai perjalanan dari pergi ke Antioquia di Syria. Ini pusat gereja mula, pusat gerejanya di situ. Di mana Paulus ini dari sana ia melakukan perjalanan darat ke arah barat laut, memasuki wilayah Galatia dan Frigia yang tadi ya. Itu dari situ dia pergi ke Antioquia dan di Syria ya. Wilayah dia mulai menjalankan apa ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin sebatas itu doang kali tak taunya. Iya, dia mulai ke situ. Ini saya juga baru melihat jalanannya sampai di situ dan dia mulai pengajaran Injil ya. Dia mulai pengajaran Injil ke sana. Sama dia melihat jemaat-jemaatnya di situ. Di sini nih kalau bisa dibilang kalau di yang Paulus jalani dia masih kunjungan Paulus tersebut ini dia masih percaya lagi bahwa dia masih akan disertai sama Tuhan, bahwa percaya sama Tuhan dengan keyakinan. Pas ke situ di sini Paulus juga memberikan ya tadi kan di Galatia kan dia memberikan apa ya itu melatih kepemimpinan di Galatia. Sekarang di sini dia memberikan pengajaran Injil kepada orang-orang di Antioquia yang tersenang Antioquia di Syria. Jadi dia memberikan pengajaran Injil di situ kalau bisa dibilang orang-orang yang belum beragama ya, tapi dimana Paulus mengajak mereka, Paulus benar-benar mengajak mereka untuk dengan spiritualitasnya Paulus mengajak mereka supaya apa ya? Supaya mereka paham tentang iman ya, mungkin. salah satunya itu. Salah satunya itu. Oke. Mungkin cukup kali ya tentang perjalanan Paulus ke Frigia dan Galatia mungkin ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Ita. Mungkin tambahannya ya dari perjalanan dia itu dimana dengan dia sudah menjelajahi semua wilayah itu, dia merasa di setiap jemaatnya itu bisa dibilang kayak dikuatkan, kayak jemaat itu merasa bahwa ada apa ya, salah satu gembala yang datang tiba-tiba memberikan kekuatan kepada mereka, dan itu sangat membuat jemaat tersebut kayak merasa senang, kayak pokoknya senang banget, kayak ada salah satu gembala yang datang memberikan kabar baik pada domba-dombanya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi bagus, dan mungkin refleksinya kita mulai atau nanti? Mau refleksi sekarang, tapi nanti aja kita di akhir segmen aja ya kita. Mungkin aku bakal gantian menjelasin ya kan, Kak akan menjelasin lebih baik dari ya tadi ya Galatia dan Frigia. Mungkin aku lanjut ke Efesus ya, pelayan dia di Efesus Paulus ya. Mungkin yang kita udah dengar dari sebelumnya, dari Galatia dan Frigia, Paulus kemudian menuju Efesus dan tinggal di sana sekitar 3 bulan pertama dari tahun itu yang setelah Galatia dan Frigia. Nah, di kota ini ia banyak mengajar sinagoge dan kemudian di sekolah Tiranus selama 2 tahun lamanya. Tidak hanya itu, mukjizat pun terjadi. Banyak orang bertobat dan peristiwa besar, dan di mana orang-orang membakar buku sihir mereka sebagai tanda pertobatan. Namun, tidak semua orang senang dengan pengajaran Paulus. Mengapa demikian? Dampak dari penyampaian Injil juga menimbulkan kerusuhan karena mengguncang struktur ekonomi dan budaya lokal.
seperti itu. Mungkin orang-orang yang sana tuh beranggapan kayak nggak mungkin Paulus bisa melakukan itu, udah orang lain yang melakukan gitu. Pasti orang kalau melihat mukjizat mungkin percaya nggak percaya sebenarnya gitu. Nah gitu. Tapi terkadang kita sebagai pengikut Yesus ya percaya dong kalau adanya mukjizat, percaya nggak kita? Percaya dong. Ya harus percaya dong, kita di jalan yang benar gitu. Mungkin aku menjelaskan sedikit rute perjalanan dia di Efesus ini. Nah, setelah dia memperkuat jemaat-jemaatnya di Galatia dan Frigia, Paulus lanjut perjalanannya ke arah barat daya dan tiba di Efesus, sebuah kota pelabuhan ramai dan pusat perdagangan di Asia Kecil. Nah, ngapain aja dia di situ? Menurut yang aku dapat dari Pak Iman juga dan juga Wikipedia, pengajaran yaitu melakukan pengajaran sinagoga dan sekolah tirani. Saya udah sebutkan di awal tadi. Nah awalnya itu ngapain aja kejadiannya aja tuh. Nah awalnya itu Paulus memasuki sinagoga orang Yahudi dan berdiskusi dengan mereka selama 3 bulan lamanya. Terus ketika beberapa orang menolak ajarannya, Paulus memisahkan diri dan membawa murid-muridnya ke sekolah tinggalnya, di mana ia mengajar sekali selama 2 tahun lamanya. Ya tentang pastinya tentang masa jauh-jauh dari Cina dan Frigia, pastinya tentang gitu. Juga hal ini memungkinkan Injil penyebarannya secara luas di seluruh provinsi di Asia sampai saat ini. Kan kita nampaknya nggak sih dari Paulus? Kayaknya termasuk ya. Termasuk dong. Kalau nggak ada Paulus. Bener nggak sih? Nanti tulis komen jawab ya. Nanti di komen. Nah, di komen aja gimana itu ya. Nah, di sini juga dia melakukan sebuah mukjizat juga ya. Mukjizat dan kuasa gitu lah ya. Terus kayak Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. Bahkan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai dibawa kepada orang sakit dan penyakit serta roh jahat meninggalkan mereka. Kalau istilahnya kayak menyembuhkan orang sakit lah seperti itu. Terus peristiwa ini sangat menarik banyak hatinya seperti itu, karena termasuk para tukang Yahudi yang mencoba meniru kuasa Paulus tapi gagal. Dan gimana ya? Secara kan Paulus disertai oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Makanya itu meskipun orang dulu kayak orang untuk Yahudi tukang sihir itu mencoba tapi gagal. Ya karena gimana? Tidak disertai dengan kuasa Allah Bapa di surga. Terus juga di sini Paulus juga lakukan kayak penolakan tentang menyembah berhala. Nah, kayak seperti menyembah Dewi Artemis dan pengajaran Paulus tentang penyembahan berhala ini, tentang Dewa Artemis ini. Hal ini menyebabkan kerusuhan yang dipicu para pengrajin perak yang membuat patung-patung Artemis karena mereka khawatir mata pencarian mereka terancam. Makanya itu mereka tidak suka dengan kedatangan Paulus ya, gara-gara lagi-lagi tentang ekonomi pastinya. Terus juga Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Nah, sebelum dia meninggalkan Efesus, Paulus memperingatkan para penatua jemaat yang tentang bahayanya yang akan datang, termasuk munculnya guru-guru palsu. Dan juga dia menasihati mereka untuk menjaga jemaat dan menjadi gembala yang baik. Efesus menjadi pusat pelayanan Paulus selama sekitar 3 tahun dan dampaknya sangat besar dalam penyebaran Injil di luar. Sangat luar biasa sekali. Seperti itu ceritanya. Mungkin aku bakal lanjut lagi, kita gantiin ya. Kita itu menjelaskan bagian Paulus mengunjungi Makedonia dan Achaia. Makedonia kan Oh, Makedonia udah. nah, dari Achaia ke Yerusalem. Oh, boleh silakan. Sekarang dia bukan beliau ya.
Paulus dimana kembali lagi ke Troas dan Miletus, dimana di Troas Paulus melakukan tugasan membangkitkan Eutikus yang jatuh dari jendela saat mendengarkan khotbahnya. Lalu di Miletus Paulus memberikan pidato perpisahan yang emosional kepada para penatua Efesus. Ia menekankan pentingnya menjadi gembala yang setia dan siap menghadapi tantangan. Dan ini rute perjalanannya dari Akaya ke Troas. Paulus di mana Paulus ini berencana untuk berlayar langsung ke Syria, tetapi karena rencana pembunuhan terhadapnya ia mengubah rute-nya. Jadi dia mengubah rute melakukan perjalanan mendarat melalui Makedonia dan kemudian berlayar di Filipina ke Troas. Di Troas ia tinggal selama beberapa hari. Di Troas itu dia tinggal selama beberapa hari dan beberapa hari ini belum tidak tahu selama sekitar ya 1 mingguan, tapi nanti teman-teman komen silakan bertanya berapa hari kami akan menjawabnya. Dari Troas ke Miletus, Paulus melanjutkan perjalanannya dengan wilayah ke selatan melewati beberapa lautan. Area karena terdesak waktu, ia memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, tetapi mengirim utusan untuk memanggil para penatua jemaat Efesus di Miletus. Di Miletus ia bertemu dengan para penatua Efesus, dan aktivitas apa yang dilakukan di sana? Di Troas, Paulus mengadakan pertemuan dengan jemaat di Troas. Salah satu peristiwa yang penting yang terjadi adalah kebangkitan Eutikus, seorang pemuda yang jatuh dari jendela yang tadi aku udah mention dari awal, yang jatuh dari jendela dan meninggal saat Paulus sedang berkhotbah. Peristiwa ini menunjukkan kuasa Allah yang bekerja melalui Paulus. Kalau di Miletus, Paulus memberikan khotbah perpisahan yang mengharukan kepada para penatua jemaat Efesus. Ia memperingati mereka tentang bahaya yang akan datang, termasuk munculnya guru-guru palsu yang tadi Marcel juga sempat mention guru-guru palsu tersebut. Di sini ia menasihati mereka untuk menjaga jemaat dan menjadi gembala yang baik. Paulus menyatakan kepada mereka bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Yang Maha Kuasa Tuhan. Dia juga memperingati mereka bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Dan khotbah ini merupakan momen yang sangat emosional, dan para penatua menangis saat berpisah. Sedih juga ya. Mereka berpisah dengan Paulus, ternyata mereka menangis juga. Tua-tua di situ, dan kayak sedih kayak Paulus berpisah kayak masih sedih. Kunjungan Paulus ke Troas dan Miletus menandai akhir dari perjalanan misioner ketiganya. Khotbah perpisahan di Miletus merupakan salah satu momen penting dalam kisah para rasul yang mencerminkan kasih dan kepedulian Paulus terhadap jemaat-jemaat yang telah didirikannya. Maksudnya Paulus, jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dan ini kita masuk ke tantangan. Kita masuk ke tantangannya. Mungkin gantian aku yang menjelaskan tentang tantangan apa sih yang dihadapin Paulus mungkin ya. Nggak mungkin emang udah terjadi apa adanya yang kita udah dapat. Mungkin sepanjang perjalanan ini tantangan Paulus menghadapi kayak misalnya kayak penolak. Tentunya ada penolak. Ya kita dengar dari awal sampai akhirnya dari Galatia sampai kembali ke Troas dan Miletus. Pasti dia banyak penolakan. Yang istilahnya orang tuh tidak menerima kehadiran dia gitu sebagai apa ya bilangnya, kedatangannya nggak disambut gitu.
dan juga berbagai ajaran sesat terus mulainya penyebaran dan mengajarkan kemurnian Injil, dan juga belum ada masalah semangat mulainya dari moralitas hingga doktrin yang menyimpang. Kita udah bahas sebelumnya. Rata-rata itu tantangannya, karena orang-orang di sana yang banyak sekali kekeh tetap mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang salah mungkin yang kita anggap ya. Mungkin orang-orang yang tidak beragama menganggapnya fine-fine aja gitu. Tapi kan kita sebagai orang Katolik ya tidak boleh seperti itu. Tulis komen di bawah kalau masih menyembah berhala, masuk neraka. Oke. Terus lanjut lagi. Namun harus tetap teguh. Walaupun banyak pengamat sekalipun, harus tetap teguh. Ia memiliki strategi yang jelas tentang pengajarannya dengan konsisten, menyesuaikan pendekatannya dengan budaya setempat, membina kepemimpinan lokal, dan mengutus pemimpin muda seperti Timotius dan Titus untuk melanjutkan pelayanannya. Oleh karena itu, Farimnya sampai saat ini masih tetap bersama kita. Kayak penyebaran agama itu dia Katolik aja ya. Udah sampai ke Indonesia itu suatu hal yang hebat sekali kan itu yang dilakukan Paulus gitu. Sampai dia berlayar berapa lama itu waktu itu, terus berapa lama di wilayah itu kan, itu tidak kita kira-kira ya benar nggak sih Kak? Pasti ada rasa sebagai manusia pasti ada rasa kayak capek, tapi ya kalau salah satunya diutus oleh Allah, jadi ya dia harus melakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang berbeda, dengan spiritualitas punya dia harus memperjuangkan biar agama Katolik ini tersebar di dunia. Mungkin relevansinya mungkin ya untuk belajar untuk kerjaan saat ini gitu. Dari kita mungkin kita bisa belajar dari perjalanan Paulus ketiga ini, kita belajar banyak sekali. Jadinya gereja saat ini perlu mengalir Paulus dalam membangun fondasi yang kuat dengan pengajaran yang benar, membina pemimpin baru, dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan zaman. Dan juga ajaran sesat dan pengaruh budaya yang bertentangan dengan Injil masih ada hingga saat ini. Sehingga kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Mungkin kesimpulan kita serahkan ke Ikan ya. Mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan Paulus yang ketiga ini dalam misi. Dari perjalanan Paulus yang perjalanan misioner ketiga Paulus ini menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mendirikan jemaat baru, tapi juga memperkuatkan jemaat yang sudah ada. Melalui pengajaran, pembinaan, dan pengembalaan, Paulus memastikan bahwa jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan mampu menghadapi tantangan zaman yang sekarang ini. Dan itu sebagai jadi berapa belas ya Katolik juga bukan untuk lebih belajar tekis yang profesional, tekis yang moral, yang harus bisa membagi keceriaan bagi banyak orang, khususnya untuk agama Katolik. Jadi gimana kita tekis harus mempunyai semangat seperti Paulus. Benar nggak? Wah, ternyata perjalanan Paulus yang ketiga ini sangat panjang sekali ya, tidak terasa. Kita sudah menjelaskannya secara terperinci. Mungkin kita menganggap kita sudah menjelaskan secara terperinci. Mungkin bagi teman-teman di kolom komentar nanti tuliskan pendapat kalian tentang perjalanan Paulus yang ketiga ini. Soalnya kita dapat itu ya seperti ini adanya gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ita dan juga saya sendiri yang telah membuat membuat perjalanan Paulus ketiga ini gitu. Kita menceritakan secara apa adanya gitu. Dan juga terima kasih kepada Pak Imam dosen kami yang telah memberikan arahan dan juga dokumen juga ya terkait perjalanan Paulus ketiga ini gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan Terima kasih. bye.